Dan pagi hari ini Pak Yusakang kembali. Tadi Pak Yusak waktu masuk diminta password nggak? Ya, password. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Oke. Ya itu tambahan sedikit supaya nggak ada penyusup dari lain yang masuk. Dan Oke. kalau sampai ada yang masuk, ya kita ganti lagi passwordnya. Ya, oke. Nah, besok itu Pastor Fendi, besok lusa Pastor Dani Hanafi. Ya. Jadi kita akan belajar pagi ini. Salah satu mau berdoa, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur Tuhan atas selawatan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Dan sekarang kami akan belajar Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, Engkau berikan hikmat, marifat kepada kami semua Tuhan. Begitu juga kepada dosen yang akan menyampaikan pelajaran-Mu, Engkau berikan hikmat, kepandaian kepada beliau Tuhan. Hanya doa kami Tuhan, kami membuka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Yusak. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Di layar ada 8 orang, jadi ada satu yang absen ya. Ada satu, Sarah itu dia pulang ke desanya, terus di karantina, nggak boleh balik. Oke. Jadi dia harus menyelesaikan 2 minggu di sana. Oke. Nanti baru boleh ke sini. Ini sekarang kampusnya juga ditutup untuk orang luar, nggak boleh masuk. Jadi orang-orang desa atau tetangga yang mau jogging bersama itu sudah nggak boleh lagi. Ya, karena takut kalau sampai ada satu yang tertular ini terpaksa dibubarkan semua nih. Ya. 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 Oke. Jadi Andreas ada? Andri ada. Oke. Rani? Hadir ada. Oke. Salpika. Oke. Chris Aprianto. Oke. Tesi Marlina. Oke. Agape. Oke. Asterios Anton. Oke. Yoga. Ya. Sarah nggak ada ya. Oke. Jadi kita hari ini mau belajar apa? Saudara tahu? Belum tahu, Pak. Ya? Judul apa yang saya ajarkan apa? Mata pelajaran apa? Kita sedang membahas hermeneutik. Oke, hermeneutik betul. Saya share dulu ya. Oke. Ya, oke. Jadi hermeneutik kita akan belajar. Hermeneutiknya saya kasih pelajaran hermeneutik praktis. Anda tidak mulai dari teori, tapi langsung praktek. Ini lanjutan dari yang lalu, Pak ya? Lanjutan yang lalu. Good. PR-nya apa PR-nya? Itu sebagai lanjutan. PR-nya apa yang saya minta? Kapan waktu pengangkatan, Pak? Oke, enggak gitu tepatnya pertanyaannya. Tapi ya sekitar itu. Masih ada yang nyatet pertanyaannya, bunyinya bagaimana tepatnya? Oke, saya ulangi dulu tentang kunci utama penafsiran Alkitab. Hermeneutik yang kita sudah temukan selama ini melalui praktek adalah nomor 1 apa? Baca dengan teliti. Sangat teliti ya, sangat teliti. Lalu selalu cek bahasa aslinya. Kalau perjanjian baru, bahasa aslinya apa? Yunani atau Greka. Kalau perjanjian lama, bahasa aslinya apa? Ibrani. Oke, yang jawab mungkin boleh bergantian ya supaya jangan terus satu orang mic-nya bisa dikelilingkan. Yang ketiga kita harus pelajari konteks budaya waktu ayat ini ditulis ya. Konteks, lalu dalam konteks waktu itu. Kita harus membayangkan zamannya Alkitab ditulis. Yang keempat kemarin, jangan otak-atik, lalu cocok. Ya, otak-atik, cocok itu kesalahan yang paling sering dan paling digemari oleh para pengkhotbah. Dicocok-cocokkan ayat satu dengan ayat tertentu dengan judul khotbahnya.
yang seringkali di luar konteks. Jadi ini 4 sudah kita temukan. Sekarang kita lanjutkan dan bahasan yang pertanyaan pekerjaan rumah yang saya berikan, yaitu apakah pengangkatan atau rapture, yang kita sering dengar rapture, segera akan terjadi dalam waktu dekat. Itu pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Jawabannya apa? Jawaban saudara. Silakan. Jangan takut salah. Ini tempat kelas belajar untuk berbuat salah justru, supaya bisa dikoreksi. Jangan takut salah, karena Anda sedang belajar kok. Ya, salah is normal sekali. Ya, siapa yang mau jawab? Ini sih, Pak, kalau pengangkatan itu ya, kalau misalnya besok mati, berarti besok dia pengangkatan, Pak. Oke, bagus. Jadi menurut Anda pengangkatan itu waktu kita mati. Jadi setiap orang itu mati diangkat gitu ya. Oke, enggak apa-apa, itu pendapat yang boleh dikatakan oleh siapapun juga. Cuman sekali lagi, pernyataan Anda dasar Alkitabnya apa? Ayatnya di mana? Ayo yang jawab tadi, waktu kita mati diangkat, itu ayatnya di mana? Sembarang jawab ya, Pak. Tidak ada yang ngambil di ayat Alkitab. Oke, belum tahu ayat Alkitabnya. Oke, sekarang saya kasih pekerjaan rumah ini, pada buka ayat nggak, Alkitab dikebet-kebet sampai lecek nggak untuk menjawab pertanyaan saya. Baru sekarang ini. Buka, Pak, tapi lupa di mana. Oke, Anda sudah pikirkan tapi lupa. Cari se-Alkitab nggak ketemu gitu ya. Coba belajar. Anda sudah ngerti konkordansi nggak? Konkordansi. Ada yang tahu konkordansi itu apa? Siapa yang tahu? Coba jawab konkordansi. Apa itu konkordansi? Tahu, Pak. Ya, apa itu? Konkordansi itu kita tinggal cari satu kata, nanti di situ keluar ayat-ayatnya di sana, Pak. Ya, persis sekali. Nah, sekarang konkordansi yang dalam bentuk cetakan sudah lewat zamannya. Sekarang lebih mudah sekali. Setiap Alkitab elektronik pasti ada konkordansinya. Artinya Anda mau cari kata apa saja, tinggal diketik, lalu keluar semua ayat yang mengandung kata itu. Oke? Ya. Tahu ya cara menggunakannya ya? Tahu, Pak. Oke, jadi kalau tahu, maka harusnya selama berapa ini sudah berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Anda tinggal buka Alkitab elektronik, lalu tinggal cari ayat mana, ya kan? Ya, ada nggak yang melakukan hal itu? Ada, Pak. Siapa? Rata-rata melakukan hal itu. Yuk. Kalau jawaban saya dari apakah pengangkatan segera akan terjadi dalam waktu dekat, jawab saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu dari ayatnya di Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi jawaban saya nggak tahu, Pak. Itu bagus. Itu ada dasar Alkitabnya berarti. Bagus sekali. Yang caranya memang mesti begitu. Ya, menjawab apapun juga harus ada dasar Alkitabnya. Ada yang lain punya jawaban yang lain? Yang lain. Jawabannya apa? Kemungkinan itu adalah berasal bunyinya sangkakala, Pak, yang telah ditiup. Itu berasal dari sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Oke. Kamu kok bisa temu itu? Kamu ngetik apa? Pengangkatan, Pak. Pengangkatan? Tidak ada di ayat itu, tidak ada kata pengangkatan. Di ayat yang disebutkan tadi tidak ada kata pengangkatan. Diangkat, Pak. Diangkat. Akan diangkat. Ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, jadi kata kuncinya yang ditemukan diangkat ya. Oke. Jadi bukan pengangkatan. Sebab ini salah satu kesulitannya cari
di Alkitab elektronik. Anda harus tahu tepat kata-katanya. Yuk, tulis pengangkatan nggak ketemu soalnya, ya kan? Itu tantangannya untuk cari konkordansi lewat Alkitab elektronik. Oke, terima kasih. Kita teruskan saja pembahasannya untuk menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, kata rapture atau pengangkatan tidak ada di Bible itu. Itu kesulitan pertama. Rapture yang kita maksudkan dengan pengangkatan itu tidak ada di Bible. Yang ada itu tadi adalah kata diangkat, yang kita kemudian tafsirkan sebagai di-rapture. Ya, di-rapture, diangkat. Oke, jadi pertama kesulitan rapture adalah tidak ada itu kata sebenarnya. Yang ada itu kata tafsirannya. Nah, tadi ini harus saya katakan, saya berikan contoh topik yang paling sulit di Alkitab untuk penafsirannya. Saya sengaja ambil ini sebagai studi kasus supaya nanti kita tahu ada beberapa hal yang memang sulit ditafsirkan dan boleh dibilang nggak ada jawabannya gitu. Kira-kira begitu. Ini salah satu yang kita harus siap. Kata diangkat yang ditafsirkan sebagai rapture sejauh ini itu yang satu-satunya diketemukan di Tesalonika tadi ya. Dari bahasa Grekanya harpazo. Harpazo sendiri artinya, coba dibaca artinya apa dalam bahasa Greka? Dari merampas, mengambil dengan tiba-tiba atau dengan kekuatan, menyerang, menerkam atau menguasai. Jadi sama sekali tidak ada artinya itu tidak mengangkat sebenarnya di sini. Tidak ada kata mengangkat atau diangkat. Tidak ada. Harpazo ini mulai jadi kesulitan pertama. Sehingga kalau ini diartikan sebagai rapture itu adalah tafsiran masih. Tafsiran. Yang boleh saja benar, tapi bisa juga jadi salah. Saya mau buktikan dengan kata yang sama. Ini tadi 1 Tesalonika ya, yang diambil oleh saudara tadi. Ini memang satu-satunya yang ada di Alkitab yang bisa ditafsirkan seperti itu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dan mereka yang mati dalam Kristus diubangi, jika itu yang hidup yang masih tinggal akan diangkat sama-sama dengan mereka dalam nyongsong Tuhan di angkasa. Ya. Jadi ini satu-satunya kata yang kemudian ditafsirkan sebagai rapture. Tetapi kata yang sama, harpazo, dipakai juga di sini di ayat yang lain, yaitu di Matius 11. Matius 11 ayat yang ke-12 yang bunyinya, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kata menguasai inilah yang dalam bahasa aslinya harpazo. Jadi sekali lagi dalam gunaan ayat di tempat yang lain, harpazo artinya menguasai, sesuai tadi definisi atau arti harpazo menurut kamus. Di ayat yang lain, Matius 12 ayat 29 juga dipakai kata harpazo, tapi lagi-lagi artinya lain. Yang bunyinya saya bacakan, saudara bisa lihat di layar, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya. Kata merampas di sini juga harpazo. Jadi ini merampas, kan lain sama sekali ya dengan rapture ya artinya ya. Ini ngerampok ini. Ya. Jadi hati-hati. Karena itu kata harpazo ditafsirkan artinya sebagai rapture, belum pasti kebenarannya.
Belum lagi perdebatan tentang kapan terjadinya rapture itu. Sekarang masih ada pandangan bahwa pengangkatan dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah dua peristiwa yang berbeda, tidak sama. Ingat pada cerita orang Majus dan gembala yang menyaksikan kelahiran Yesus, itu ada dua peristiwa yang terpisah tempat dan waktunya. Rapture ini juga begitu. Kalau rapture itu memang ada dan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, itu masih belum terjawab dengan pasti. Jadi ada yang mengatakan itu dua peristiwa yang terjadi berbeda waktunya. Dan waktu pengangkatan itu sendiri pun ada tiga pandangan yang berbeda. Apakah kita diangkat, orang-orang Kristen diangkat sebelum masa aniaya besar, atau di tengah-tengah masa aniaya besar, atau sesudah masa aniaya besar. Ini perdebatan yang masih sampai sekarang belum final antara istilahnya aliran pre-trib, mid-trib, dan post-trib. Pre-trib itu percaya bahwa kita diangkat sebelum masa aniaya besar. Mid-trib percaya bahwa kita akan diangkat di tengah-tengah masa aniaya itu. Dan post-trib percaya bahwa kita diangkat sesudah semua masa aniaya itu berjalan. Semua ada dasar Alkitabnya yang sama kuatnya. Sehingga sampai saat ini belum ada kata final tentang hal ini. Pertama tentang rapture itu apa betul memang akan ada rapture. Pertanyaan kedua, siapa nanti yang akan diangkat pada waktu rapture dan kapan itu rapture terjadi, itu masalah yang belum terjawab. Sekali lagi ini kalau kita bicara rapture, kita bicara bagian dari eskatologi ya. Saya tidak mau masuk lebih jauh tentang eskatologi karena ini pembahasannya panjang lebar luar biasa rumitnya. Makanya saya katakan tadi hal yang paling sulit penafsirannya. Juga belum ada kesepakatan di antara para ahli-ahli teologi di dunia ini. Misalnya, pertanyaan ini aja sudah masih belum ada jawabnya yang final. Apa kriteria orang-orang yang pantas untuk diangkat di rapture? Menurut saudara yang mana? Apakah orang yang percaya sungguh-sungguh, yang tidak bercacat celah? Ini mainstream, banyak kan orang atau gereja aliran tertentu percaya hal ini. Jadi yang kudus-kudus saja yang diangkat. Atau siapa sesungguhnya yang diangkat? Menurut saudara gimana? Siapa orang yang layak untuk diangkat pada saat rapture? Kalau tahu rapture itu memang terjadi. Yaitu orang yang percaya sungguh-sungguh, Pak. Ya, di mana ayatnya? Selalu biasakan itu ya. Di mana ayatnya? Belum tahu ya. Oke. Ayatnya memang banyak, tapi begini sekali lagi. Ya, itu di 1 Tesalonika. Berapa? 1 Tesalonika berapa? Yaitu Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Tadi. Yang mana? Di mana? Di mana kata-kata orang harus kudus? Orang kudusnya di mana? Ada enggak di ayat 16-17 tadi? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Di situ disebutkan kriterianya orang yang diangkat itu siapa? Nggak ada.
Hanya dikatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang sama. Ya, tidak ada pemisahan yang kudus tidak kudus, yang kudus diangkat, yang tidak kudus ditinggal. Itu baru teori, atau menurut saya malah itu lebih banyak cerita di sekolah minggu. Cerita di sekolah minggu. Belum tahu, sebab para teolog sedang berdebat begini loh. Kalau orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan diangkat semua, nanti yang tinggal di dunia ini tinggal orang Kristen yang jelek-jelek, yang lembek-lembek, yang KTP, yang segala macam lah, yang buruk-buruk itu. Nah itu pada masa antikris, waduh, mereka akan dianiaya benar-benar tanpa perlawanan, dan langsung semua mereka akan murtad, minta tanda 666 supaya bebas dari aniaya antikris. Padahal kita tahu pada masa aniaya besar, masa antikris itu justru penginjilan akhir zaman mencapai puncaknya. Kalau itu yang terjadi, maka terbalik, justru orang yang sungguh-sungguh, yang jiwa penginjilannya kuat, yang tidak takut mati, tidak takut segala, itu yang ditinggal, supaya mereka pada saat-saat terakhir masih bisa menginjil, paling sedikit masih bisa meneguhkan dan menguatkan orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh, yang ketakutan sama antikris, supaya mereka tetap bertahan, tidak minta tanda 666 itu. Oke, jadi itu dua pendapat yang berbeda. Yang satu masuk akal, yang satu termasuk pendapat tradisional. Mana yang betul? Tadi AKP yang paling Tidak betul. tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Lagi tidak tahu dalam hal ini. Ya. Oke, jadi kembali ke soal pre-trib, mid-trib atau post-trib. Juga saya ingin singgung sedikit kerumitannya. Ya. Kalau orang yang percaya, orang-orang kudus itu diangkat sebelum masa aniaya besar, supaya mereka terhindar. Jadi yang percaya bahwa rapture itu untuk orang kudus, itu seakan-akan sebagai reward sebagai penghargaan, hadiah dari Tuhan, bahwa mereka selama ini di bumi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, sungguh-sungguh menginjil, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Sebagai reward mereka diangkat, dibebaskan dari segala aniaya antikris itu. Ya. Nah, kemudian yang mid-trib itu ada dasar Alkitabnya, bahwa yang mengatakan bahwa kalau masa-masa sulit itu tidak dipersingkat waktunya, maka tidak ada seorang pun yang akan tahan. Jadi pada saat itulah diangkat orang percaya. Kan antikris itu 7 tahun masanya ya, 7 tahun dia berkuasa di atas bumi ini, waktunya 7 tahun. Pada 3,5 tahun pertama dia itu dikatakan menunjukkan hal-hal yang baik. Dia mengadakan perdamaian, suatu treaty, satu akta perdamaian dengan Israel, dan dia memerintah dengan baik sekali. Tetapi setelah 3,5 tahun kedua, dia mulai menunjukkan aslinya. Pertama dia dibatalkan akta perdamaian dengan Israel, dan kemudian dia mulai menganiaya semua orang percaya. Karena itu mid-trib, yang golongan mid-trib percaya pada waktu sebelum masuk 3,5 tahun yang kedua itulah kita diangkat. Tapi yang ketiga dikatakan kita semua baru diangkat setelah mengalami semua itu. 7 tahun kita akan mengalami lengkap, supaya kita tahu bagaimana kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana menginjil dalam keadaan sulit. Kalau saudara dan saya katakan saat ini menginjil sulit di Indonesia, itu masih belum apa-apa. Ini masih masa bebas sekali, masih masa yang bagus sekali. Siapa yang mengatakan bahwa menginjil sulit di Indonesia? Tidak ada.
Lebih sulit di Amerika menginjil. Di Amerika doakan orang di tempat umum aja enggak boleh. Itu melanggar hukum. Di Indonesia enggak apa-apa, itu masih boleh. Di sekolah di Amerika, sekolah umum di Amerika enggak boleh berdoa sebelum kelas dimulai. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Di Indonesia boleh sekali, sekolah Kristen, sekolah apa semua ya mengharuskan berdoa sebelum pelajaran. Jadi masih jauh lebih baik keadaan sekarang. Kita belum masuk betul-betul masa antikris yang dimana benar-benar sulit sekali. Nggak kebayang, saya juga nggak ngerti gimana sulitnya, tapi nggak kebayang sulitnya. Oke, jadi ketiga pertanyaan itu kapan kita diangkat dan siapa yang diangkat juga masih perdebatan dan tidak ada jawaban yang final. Ayatnya semua ada ayat pendukungnya. Sekali lagi, ayat pendukung setiap ayat itu sayangnya selalu bisa ditafsirkan ambigu. Ambigu itu bisa ditafsirkan dua arti atau bahkan lebih. Bisa ditafsirkan macam-macam. Karena itulah masuklah ilmu tadi, ilmu otak-atik, gatuk tadi itu semua masuk di situ. Karena memang itu salah satu masalah utama dalam penafsiran, setiap ayat bisa ditafsirkan menurut suka-suka kita. Itu bahayanya. Jadi hati-hati sekali dalam menafsirkan. Oke, kita terus. Jadi bagaimana jawaban atas pertanyaan PR tersebut di atas? Apakah pengangkatan rapture segera akan terjadi dalam waktu dekat? Gimana jawabnya sejauh ini kita bahas sampai sejauh ini? Tidak tahu, Pak. Belum diketahui. Tidak tahu, betul. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Bahkan sekarang ini terjadi perdebatan antara beberapa tokoh teologi di dunia. Mereka mempersoalkan istilah eminent. Apakah rapture itu eminent? Eminent itu artinya saja sudah bisa ditafsirkan macam-macam. Eminent itu bisa diartikan sudah dekat, sudah sangat dekat, atau ditafsirkan sebagai dapat terjadi setiap saat. Dapat terjadi setiap saat dan segera terjadi, beda sekali, saudara. Itu saja sudah diperdebatkan belum habis-habis. Istilah apakah datangannya eminent. Eminent itu tadi itu artinya bisa setiap saat terjadi atau sudah sangat dekat. Kita ingat kata-kata nubuatan yang diucapkan Tuhan Yesus adalah pada murid-muridnya pada waktu itu, dia secara tatap muka berkata bahwa generasi ini tidak akan lenyap sebelum kedatanganku yang kedua kali. Ya, ada ayat seperti itu kan? Ada. Sehingga para murid bingung waktu itu, tapi mereka menangkapnya saja. Dan sejak dari itu, mereka selalu menantikan kedatangan Yesus untuk kedua kali yang bisa eminent, yang bisa terjadi setiap saat. Bahkan generasi mereka pun bisa mengalami. Nah, itu ayat itu ditafsirkannya bagaimana? Ayat itu ada ayat yang bersifat lintas waktu, tidak terbatas oleh waktu. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tercatat di Alkitab sampai sekarang, dan setiap orang yang membaca, setiap generasi yang membaca harus menafsirkan generasi ini tidak akan lenyap sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Kenapa begitu? Jadi setiap orang, setiap generasi, setiap orang yang membaca Alkitab pada waktu apapun juga, sejak dari abad pertama sampai dengan sekarang, semua boleh menafsirkan bahwa Yesus bisa datang sewaktu-waktu. Kenapa kira-kira Tuhan Yesus kok membuat hal yang sepertinya aneh begitu? Sepertinya nubuatan yang nggak pasti. Sehingga setelah
Generasi pertama para rasul semua mati, generasi berikutnya akan tambah bingung. Loh, ini kita sudah mati semua para rasul, lalu kok Tuhan Yesus belum datang-datang juga. Dan pertanyaan itu masih berlangsung sampai sekarang. Terus masih berlangsung sampai sekarang. Banyak orang mempertanyakan. Tentu yang liberal atau ateis mengatakan inilah kebohongannya Alkitab. Inilah tidak akuratnya Alkitab. Inilah jeleknya ayat-ayat firman Tuhan. Mereka jadi tidak percaya. Jadi kita harus menafsirkan begini. Setiap generasi yang penting hanya satu, yaitu kita cuma perlu berdoa dan jaga-jaga dengan asumsi bahwa rapture tidak bisa dapat terjadi setiap saat. Itu aja yang penting. Itu pesan Tuhan untuk setiap generasi. Ngerti ya saudara ya? Tidak perlu tahu meramal kapan. Tidak perlu. Itu sama sekali tidak perlu. Kapan? Sudah dijelaskan, anak saja tidak tahu kok. Saya seringkali geleng-geleng kepala kalau susah. Beberapa waktu yang lalu kan sering mulai ramai lagi seminar eskatologi. Yang tokoh-tokoh eskatologi memberikan ramalannya dan nubuatannya. Ada yang berani tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi. Semuanya lewat. Semuanya, kalau bisa dikatakan, palsu. Jadi, sekali lagi tidak perlu mencoba untuk meramal tentang hal itu. Contohnya yang akhir-akhir inilah, kita paling senang itu. Hamba-hamba Tuhan itu saya bingung juga. Paling senang meramal-meramal, nubuat-nubuat yang saya tidak tahu katanya dari Tuhan. Ya, Corona kan katanya Paskah ini akan lenyap karena sudah dihardik oleh seorang hamba Tuhan. Ya, dengar itu, rame itu. Paskah ini 12 April 2020, Corona habis karena saya disuruh Tuhan untuk menghardik Corona. Oh, saya bilang, saya kepingin sekali itu betul. Saya kepingin sekali, benar nggak ya Pak David ya? Pengen sekali itu benar. Tapi sayangnya sekali lagi terlalu berani. Nggak tahu. Saya dulu punya teman keluarga lah ya yang jadi dokter spesialis kandungan. Dia bilang seninya dalam membidani atau mengkonsultasi orang-orang hamil, mereka selalu tanya begini. Zaman itu belum ada USG, belum ada segala macam yang bisa melihat jenis kelamin bayi yang dikandung. Jadi pertanyaan dari pasien selalu adalah laki atau perempuan, dokter? Ya kan susah sekali, dokter kan nol, nggak tahu sama sekali, omong kosong semua itu. Kalau adanya, kalau dulu banyak sekali. Kalau rodok bundar itu perempuan, kalau rodok runcing perutnya itu laki dan sebagainya, omong kosong itu semua ada. Kalau apa lagi ada yang bilang kalau mukanya mamahnya jelek itu laki, kalau mamahnya kelihatan cantik waktu hamil itu perempuan, itu juga semua hoax semua zaman itu. Lalu dokter ini bilang sama saya, tapi saya punya trik yang bagus sekali. Gimana? Saya selalu bilang, anakmu perempuan. Tanya, kenapa kok gitu? Ya gini loh, kalau nanti anaknya perempuan, wah betul ramalan saya, senang semuanya kan. Hebat dokter ini, jago. Kalau anaknya laki, dilupakan ramalan saya karena dia juga senang sekali dapat anak laki. Karena teman masih senang anak laki nomor 1. Ya saudara, itu triknya. Saya khawatir orang-orang ini juga, hamba-hamba Tuhan sekarang mencoba trik semacam itu. Ya nek beneran nyantol pas, wah mumpul namanya langsung naik dieng jadi tokoh nomor 1 di dunia. Barangkali seperti itu. Lalu dituhankan. Kalau tidak terjadi ya dilupakan orang. Ya, saudara, itu
Aduh, saya paling skeptis dan paling sangat hati-hati kalau ada hamba Tuhan, orang atau siapapun yang Tuhan, Tuhan berbicara sama saya. Aduh, saya sungguh sangat-sangat hati-hati. Sangat-sangat hati-hati. Hal 5 artinya harus dicek apakah itu sesuai dengan Alkitab. Apakah sesuai dengan firman Tuhan. Apakah tidak bertentangan. Sebab banyak sekali yang ngaku-ngaku seperti itu. Ada yang sudah turun naik ke surga, tidak tahu berapa puluh kali. Yang menceritakan keadaan surga dan neraka kayak apa. Semua dibeberkan secara detail. Seakan-akan dia sudah melihat itu semua sendiri. Apakah dalam mimpi atau dalam apa. Lalu dicek oleh para teolog. Tidak cocok semua. Apa yang ada ditulis dalam kitab tentang surga dan neraka sama sekali tidak cocok dengan apa yang dia ceritakan. Bahkan repot kalau begini. Jadi, maaf kata saudara-saudara, jangan ramal-ramal. Ya, banyak sekarang ramalan. Saya tidak anti nubuatan, saya anti ramalan. Ya, nubuatan itu Alkitab. Itu disuruh Tuhan benar-benar. Jadi kalau tidak disuruh Tuhan, cuman rasane. Sekarang ini banyak pakai perasaan. Perasaan. Rasanya Tuhan suruh ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya gini aja loh, gampang saudara. Ayo saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama sebagai orang percaya menghardik virus corona bersama-sama dalam nama Yesus. Oke, kalau gitu tidak ada apa-apa sama sekali, saudara. Tapi kalau saya suruh Tuhan, saya repot. lalu mulai meramalkan kapan itu, waduh, jadi perdebatan yang memalukan sekali. Itu sampai jadi viral oleh lintas agama, ditertawakan lintas agama. Jadi perpecahan doktrin, perpecahan dan itu di kalangan orang Kristen dan sebagainya. Jadi resep hermeneutika kelima sampai sejauh ini apa, saudara? Jangan selalu memaksakan selalu ada tafsiran yang benar. Nggak bisa. Kadang-kadang kita nggak bisa memaksakan mana sih yang paling benar. Ada yang belum tahu. Sampai jawabnya belum tahu ya. Bukannya tidak tahu, kita belum tahu. Karena masih banyak rahasia yang kita memang belum tahu atau tidak tahu. Karena itu disengaja. Karena masih disil oleh Tuhan. Daniel kan mengatakan, itu rahasia disil oleh Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan itu terlalu luas untuk ditafsirkan oleh otak manusia kita yang kecil sekali. Benar, saudara? Terbatas sekali. Kita sangat terbatas. Sehingga, sorry. Yang terakhir adalah, ini kok. Data yang ada di Alkitab itu sesungguhnya sangat terbatas untuk yang ada untuk kita bisa menafsirkan dengan benar. Pastor Deli Hanafi sudah ngajar belum? Dia punya ilustrasi yang bagus tentang hal ini. Kalau ada orang yang menafsirkan atau yakin sekali mengklaim bahwa tafsirannya, doktrinnya, teologinya yang paling benar, dan satu-satunya yang benar, orang itu adalah orang yang paling kasihan. Seperti ini menggunakan istilah paling goblok, saya tidak tega mengatakan paling goblok. Ya, kan banyak hamba Tuhan yang ini tafsiran yang benar, ini satu-satu yang benar, yang lain semua sesat. Kasihan sekali saya katakan karena dia seperti orang buta yang tidak sadar bahwa dia buta. Orang buta yang tidak sadar bahwa dia buta. Kasihan sekali. Jadi nanti kalau jadi hamba Tuhan, jangan punya perilaku yang seperti ini. Ini perilaku para hamba-hamba Tuhan yang sudah senior. Biasanya sudah senior itu makin pede sehingga makin berani mengucapkan klaim-klaim yang
di luar pengetahuan dia sesungguhnya. Kasihan sekali. Jadilah terus hamba Tuhan yang rendah hati. Amin, saudara. Amin. Dan kalau ada perbedaan tafsiran, ketemu hamba Tuhan yang tafsirannya berbeda, jangan saling menghakimi. Itu pesan saya buat Anda nanti. Anda boleh punya tafsiran, dia boleh punya tafsiran. Berbeda boleh. Banyak hal yang belum ada jawaban finalnya. Itu hal yang normal dan baik-baik saja. Yang tidak baik adalah kalau Anda mulai saling menghakimi. Sebab ayat firman Tuhan mengatakan hak penghakiman hanya ada pada siapa, saudara? Pada Hak Tuhan. penghakiman hanya ada Pada Tuhan. pada Tuhan. Tidak ada seorang pun yang diberikan hak penghakiman oleh Tuhan untuk menghakimi sesama. Kemudian kita ini tidak seperti yang lain, tidak punya lembaga resmi semacam MUI yang lalu berwenang untuk menerbitkan fatwa yang sifatnya final. Betul nggak, saudara? Kita tidak punya kan itu. Betul, Pak. Dan itu baik-baik saja kalau memang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tahu segala kebenaran sehingga mengeluarkan fatwa atau doktrin atau tafsiran atau teologi yang sifatnya final, benar, mutlak. Jadi biasanya saya kalau ada perbedaan pendapat dengan orang lain, hamba Tuhan gitu khususnya, kalau dia ngotot sekali, saya cuma bilang gini aja, bro. Nanti kita tanyakan kalau kita sudah ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Ya, sabar ya. Sabar, saya bilang. Biar dia yang menjadi hakim. Benar nggak, saudara? Biar dia menjadi hakim. Jangan sampai atas, oke, kita tanyakan aja. Teolog yang lebih senior dari kita, yang paling senior, ayo kita tanya biar dia yang mengatakan mana, siapa yang benar, kamu atau aku. Saya paling tidak suka, paling tidak setuju. Tidak ada seorang pun yang punya wewenang seperti ini di muka bumi, saudara. Ya, diperhadapkan pada ahli Taurat yang paling top pada zaman ini, lalu suruh mengadili mana yang benar. Gitu. Oke. Jadi ya saudara, ini saya berikan contoh kasus yang nanti akan saudara banyak jumpai. Perbedaan-perbedaan semacam ini biasa. Biasakan dengan satu perbedaan. Jangan terus musuhan, karena satu baptis percek, satu baptis selam. Sudah musuhan lantas. Jadi ya saudara, nanti saudara akan dalam prakteknya akan diperhadapkan pada hal seperti ini. Gereja saudara baptis percek, gereja yang lain baptis selam, lantas saudara berdebat, tidak ada habisnya. Ada manfaatnya nggak, saudara? Ada yang ngotot sekali, saudara. Ada yang ngotot sekali bahwa harus ini, harus itu. Ya, yang bukan, misalkan banyak mengatakan yang bukan selam itu sesat. Saya tidak berani mengatakan hal itu. Saya tidak berani, saudara. Saya tidak berani. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya kan, saudara. Tambah pusing apa tambah jelas? Ya, ada hal-hal yang di luar jangkauan kita. Alkitab terlalu sulit. Oke. Gimana? Jelas? Gimana? Nggak ada, Pak, yang mau ditanyakan. Nggak ada? Iya, Pak. Ada atau tidak? Nggak ada, Pak. Oke, teruskan. Jadi kunci penafsiran pertama kita sudah temukan 5 poin ya. Tadi kembali nomor 1 baca dengan teliti sekali ya. Lalu cek ya. Apa? Bahasa aslinya. Aslinya, Pak. Ya, bahasa aslinya Anda bisa dapatkan di dalam
perjanjian interlinier, konkordansi interlinier ya. Kemudian pelajari konteks budaya dan waktu ayat ditulis. 4, jangan pakai otak-atik, di kotak-atik asal cocok. Yang kelima, hari ini kita temukan tidak ada kata tafsiran yang final. Ya, tidak ada kata tafsiran yang final. Itu jarang. Masih banyak perdebatan selalu. Oke, sekarang pekerjaan rumah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kasih pekerjaan rumah. Saya tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu. Gimana? Tanya jawab dulu. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya akan kasih pekerjaan rumah, tapi pesan saya ya, sungguh-sungguh ini dilakukan. Jangan cuma asal-asalan. Jangan baru dipikir setelah ada di kelas. Disiapkan, kalau perlu tertulis. Apa saya harus minta tertulis? Saya minta tertulis boleh nggak? Nanti dikirimkan lewat WA atau lewat email jawaban saudara dalam waktu 1 minggu. Sebelum 1 minggu, setiap siswa sudah memberikan jawaban masing-masing. Sekali lagi dengan dasar apa yang saudara sudah punya. 5 rumus pertama dari hermeneutika jangan lupa dipakai. Kemudian selalu harus ada dasar-dasar Alkitabiahnya. Oke? Jadi pertanyaan PR yang saya berikan minggu ini adalah kerjaan rumah adalah apakah orang percaya boleh berhutang? Ya, coba tafsirkan ayat Roma 13 ayat 8a ini yang bunyinya janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini coba ditafsirkan. Dengan pertanyaan utama adalah apakah kita orang percaya, orang Kristen boleh berhutang? Coba dicatat, difoto atau di apa saja. Ya, lalu kerjakan ini dalam waktu 1 minggu. Saya kasih waktu. Silakan mengirim jawabannya ke, coba saya kasih nomor ya. Kasih nomor apa? Nomor WA saya atau email? WA aja, Pak. Nomor WA. Ya. Nomor WA. Oke. 0816. Tolong dicatat. 0816. Belum, Pak. Tunggu, Pak, tunggu. Ya. 08 16 117 3427 3427. Oke. Tulis ya. Coba cek ini. Kosong 816 117 3427 ya. Ya, ada nih, Pak. Oke. Sudah ya. Jadi saya tunggu jawaban Anda paling lambat 1 minggu dari hari ini. Nanti kalau mau ngirimnya langsung tulis nama kan, Pak? Ya, betul. Karena saya belum punya semua HP nomor Anda. Ya, iya, Pak. Ini dari siapa gitu ya. Nomornya akan ada nanti. Oke. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan?
apapun juga di luar konteks atau di dalam konteks pelajaran hari ini, boleh silakan. Mumpung waktunya masih ada. Kalau di gereja Katolik, Pak, ada MUI-nya, namanya Ya, pausnya. betul, betul. Kalau dia betul. ngomong tidak bisa salah, Pak. Betul, betul. The Pope is Pope atau Konsili Vatikan atau apa itu semua mutlak, bahkan otoritasnya di atas Alkitab. Otoritasnya di atas Alkitab. Apa kata dia itu otoritasnya di atas Alkitab. Alkitab rankingnya di bawah sekali kalau di Katolik memang begitu. Itu bedaan kita dengan dia salah satunya itu. Tapi saudara dan saya percaya sola scriptura ya. Bahwa segala sesuatunya semata-mata apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Jadi jangan katakan apa yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Itu aja. Katakan apa yang ada di dalam Alkitab. Itu sola scriptura sebenarnya begitu aplikasinya. Terima kasih Pak Yonatan. Ya, yang Mereka lain. lebih dari Alkitab, Pak. Betul. Ada lebih dari Alkitab. Betul. Memang apa yang mereka katakan di atas Alkitab otoritasnya. Alkitab boleh bilang A, tapi kalau dia mengatakan B, itu yang berlaku adalah B. Itu, tapi kelebihannya ada juga kelebihan mereka bahwa ada satu kata final untuk seluruh umat. Kalau kita perdebatan tok, itu kelemahan kita, sehingga kita sangat terkenal dengan perpecahan. Di sana tidak ada perpecahan. Itu memang kelebihannya kalau di satu tangan komandonya. Kita ini tukang pecah. Kan beda doktrin sedikit pecah. Beda doktrin sedikit bikin gereja sendiri. Itu efek samping dari sampai orang Katolik selalu ngejek kita. Nah, itu kan menabur menuai. Gara-gara bapaknya itu tukang protes, maka anak cucunya ya protes terus dan pecah terus. Karena bapaknya adalah tukang protes dan tukang pecah. Ada benernya loh, saudara, kita harus akuin itu. Jadi jangan sampai kita, ya. Mereka juga dibodohin terus, Pak. Ya, betul, itu di lain pihak mereka benar-benar hanya apa yang dikatakan oleh para imam. Makanya mereka cenderung tidak menganjurkan baca Alkitab sendiri. Itu perbedaan yang sangat prinsipil dengan kita. Kita menganjurkan setiap orang harus menggeluti, meneliti, mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Biar Tuhan kasih pewahyuan secara pribadi. Tidak apa-apa berbeda pendapat, memang pribadi. Tapi daripada dibodohin oleh para imam, ya kalau motivasinya bagus. Yang jadi masalah kan selalu kalau imam itu punya motivasi yang kurang murni. Itu selalu jadi masalah. Tapi di Kristen pun masih rata-rata disuruh baca firman pun masih males, sehingga akhirnya tetap dibodohin oleh para imam yang punya motivasi jelek itu tadi. Itu kan efek samping teologi kemakmuran kan bikin kaya pendeta. Ya kan? Itu kan salah satu efek sampingnya, dibodohin. Oke, apalagi ada yang lain yang masih mengganjel gitu loh. Pasti banyak pertanyaan teologis di hati saudara. Setiap orang pasti banyak pertanyaan teologis. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Yang paling sering itu pertanyaan begini loh. Kalau Tuhan itu penuh kasih, kenapa Tuhan membiarkan banyak peristiwa buruk terjadi di dunia ini? Orang dirampok, orang diperkosa, sekarang ini coronavirus. Kenapa Tuhan diam aja? Kalau Tuhan penuh kasih, kenapa? Itu pertanyaan teologis, saudara. Yang saudara kalau tidak temukan jawabannya, yang tepat saudara jadi nggak percaya, jadi ateis. Hati-hati saudara di situ. Ayo ajukan pertanyaan itu yang mengganggu saudara. Ada pertanyaan yang lain, misalnya, kenapa gereja itu sangat menekankan persembahan? Di kekristenan persembahan yang paling ditekankan dan jumlahnya paling besar
Di lain agama tidak ada yang menekankan persembahan. Gereja matre, pendeta matre. Gitu. Kalau sudah salah ngerti, salah tafsir, ya seperti itu. Dan itu berbahaya. Itu menjadi celah bagi iblis untuk masuk. Karena hermeneutika penting sekali. Supaya jangan saudara sampai salah nangkap apa maunya Tuhan. Ada yang bisa jawab itu. Kenapa orang Kristen menekankan sekali persembahan? Ada yang mau jawab? Coba saya tanya kalau sudah tidak tanya. Perpuluhan dan buah sulung ya Pak ya. Apa saja, persembahan persepuluhan aja sudah paling gila itu. Nggak ada agama lain yang 10% itu. Yang agama lain yang saya tahu cuma maksimal 2,5% itu cuma setahun sekali pada hari raya. Sedangkan kita setiap bulan minimal 10%, minimal. Apa enggak edan itu? Kalau disejajarkan, dibandingkan head to head seperti itu. Kenapa itu? Coba saudara yang jawab. Tambah buah sulung ya Belum Pak ya. lagi cuma buah sulung lagi. Wah, macam-macam semua ucapan syukur, semua diakonia, semua apa saja banyak sekali. Waduh, bikin ngajak melarat kepada Tuhan. Nah, tanyaan jahatnya kan di situ. Gimana saudara? Jawab saudara. Nanti saudara ya, saya tekankan, saya adalah pendeta yang paling senang mengkhotbahkan tentang giving, tentang persembahan, tentang memberikan persembahan pada Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang tidak terlalu berani, tidak terlalu senang mengkhotbahkan ini, karena takut nanti dikira geragotin apa, morotin kantongnya jemaat. Saya tidak takut, saudara, karena saya tahu biblical foundation-nya. Itu yang saudara perlu tahu. Jangan ragu-ragu nanti mengkhotbahkan tentang persembahan. Ayo, jawab. Siapa yang tahu jawabnya? Kenapa Tuhan menekankan persembahan? Tidak apa-apa, ngawur, tidak apa-apa. Ayo. Andri. Coba jawab Andri. Saya tunjuk Andri. Andri. Jawab, tidak apa-apa, jangan takut salah. Supaya ada makanan di rumah Tuhan, Pak. Gila, itu menegaskan bahwa matre kita. Itu cuman itu. Betul, itu tidak salah. Tapi itu membuat hamba Tuhan takut. Justru, wah saya kalau sering-sering mengkhotbahkan nanti dikira saya tidak bisa makan dan minta makan sama jemaat. Itu tidak salah. Cuman oke, kurang lengkap dan apa yang sesungguhnya ada di balik itu. Yang Rani, coba Rani. Rani jawab, mau apa? Apa pendapatmu, pandanganmu? Tadi ada Ya, persoalan yang bagus, Andri. Ya. Kalau soal persepuluhan, Pak, ya memang harus sewajibnya kita beri kepada Tuhan sebab apa yang kita punya itu milik Tuhan, Pak. Oke, itu lumayan bagus. Tapi sekali lagi tidak terlalu memotivasi orang untuk memberikan perpuluhan. Itu cuma membuat orang takut kali ya, atau apalah. Betul, itu betul sekali memang. Puluhan semua harta kita milik Tuhan, benar. Ya. Gini pertanyaan saya coba pada Rani. 10% dari semua penghasilan kita milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan, Pak. Oke, betul 100%. Sekarang tanyanya, yang sisanya 90% punya siapa? Mungkin punya kepribadian kita, bisa juga, Pak. Dan juga bisa jadi punya orang lain juga. Nah, di sini, saya tadi bertentangan dengan jawaban you. Semua milik Tuhan. You tadi kan bilang, semua itu dari mana? Yang 100%, 90%, dan 10%. Dari mana datangnya uang itu? Berkat itu. Dari siapa? Oh iya, Pak. Dari bos you. Dari yang atasan you. Jadi yang punya perusahaan. Betul. Tetapi itu semua juga asalnya dari Tuhan, Pak. Jadi jawabannya yang 90% itu pun sebenarnya milik Tuhan. Saya mengatakan ini supaya orang Kristen hati-hati. Karena banyak orang Kristen, oke, saya sudah bayar perpuluhan. 90% kan hak saya sepenuhnya, saya mau pakai buat apa? Ini tidak tepat.
ini tetap milik Tuhan dan kau tidak berhak menggunakan sesuka-suka udel kamu, gitu maksudnya. Tidak boleh, tetap harus tanya Tuhan. Hampir tidak ada orang Kristen yang tanya Tuhan yang 90% kalau dia mau pakai. Enggak. Oh. Itu yang terjadi. Jadi tapi saya ingatkan, itu hati-hati loh, itu bukan milikmu, itu dititipkan saja kepada kamu untuk engkau kelola dengan sebaik-baiknya. Jadi harus tanya Tuhan segala sesuatu. Tapi dalam prakteknya tidak ada lah, tidak terjadi. Oke, jadi jawaban saya tentang persembahan, saudara, sederhana bahwa Tuhan mengatur, memerintahkan kita untuk memberi persembahan dengan tujuan untuk memberkati kita. Itu jawabannya. Karena Tuhan butuh enggak sih uang kita, persembahan kita? Butuh enggak dia? Enggak butuh, belas, dia yang punya semua alam semesta ini kok. Yang butuh berkat itu kita. Nah, supaya kita diberkati, Tuhan kasih satu perintah yang paling sederhana. 10% kamu mau nggak kamu dipotong? Buat pekerjaan Tuhan kan, sebenarnya persembahan perempuan kan buat pekerjaan Tuhan. Tadi ada yang mengatakan tuh, makannya para hamba Tuhan. Salah satunya betul. Tetapi yang lebih penting adalah Tuhan menyuruh kita memberikan persembahan supaya kita diberkati. Karena berilah, kamu akan diberi. Kamu diberkati untuk menjadi berkat. Nah, itu aja dasarnya. Itu bisa memotivasi orang untuk dengan senang hati memberi. Oke. Terima kasih Pak David. Waktunya sudah habis, saya serahkan ke Pak David. Terima kasih Pak Yusak. Ya, bagus sekali kita diajar untuk berhikmat di dalam menanggapi sikap dalam mengerti firman Tuhan ini. Jadi ada keseimbangan gitu. Jangan semena-mena. Oke, kita berdoa ya. Saya berdoa deh. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini dengan Pak Pendeta Yusakang dari Purwokerto yang mengajar kami supaya kami boleh seimbang, kami selalu referensi kepada firman-Mu saja ya Tuhan, di dalam menanggapi segala macamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami bersyukur kami boleh mendapatkan teknologi ini, sehingga kami tetap masih bisa belajar dengan dosen-dosen yang sangat mengerti dan sangat paham akan firman-Mu ya Tuhan. Supaya tidak diumbang-ambingkan, tapi kami boleh belajar, dan kami boleh dituntun, dan kami boleh diberi bimbingan Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih atas hari ini, dan Engkau siapkan kami dalam tahun-tahun yang akan datang ini untuk ikut serta di dalam tuaian besar yang Engkau sediakan bagi kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas hari ini, dan kami mau mulai dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya coronavirus ini segera mereda, dan kami semua boleh kembali kepada kegiatan masing-masing, dan ekonomi Indonesia juga dipulihkan, ekonomi dari seluruh dunia juga dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami semua mengatakan amin. Ya, jadi ya silakan Pak Yusuf mau ngomong sesuatu. Tolong saya bisa dijadwal lebih jangan hari ini terus besok gitu, saya kerepotan. Oh, saya dijadwal in advance gitu, paling tidak seminggu dari sekarang bisa tahu nggak? Gitu. Iya, seminggu sekali aja ya, seminggu sekali tiap hari. Hari ini apa hari Rabu ya? Hari Rabu Pak. Hari Rabu. Jadi tiap hari Rabu aja. Saya jam 9 ya. Jam 9 ya, betul. Lebih enak jam 9 bagi Pak Yusak. Ya, oke. Jadi besok ada Pastor Fendi Utomo, lusa ada Pak Dhani Hanafi, tapi jam 8 ya. Jam 8. Iya, Pak. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Sehat-sehat terus ya. Ya, sebentar. Bulan Juni kita ketemu ya. Bulan Juni. Iya, Pak. Siapa? Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Nilainya juga udah besar, Pak. Kenapa?
Lelenya sudah besar. Oh iya, bagus, bagus. Bagus. Dan nanti bulan Juni nanti kita bisa panggil saudara-saudara kita yang dari generasi 1 bisa rame-rame, kita bisa ketemu dan bisa bikin kebaktian, bisa berdoa bersama dan sebagainya. Oke? Iya. Bye semua. God bless you. Bye-bye.